Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ade Bagus Permana, mahasiswa D3 ahli jenjang D3 D4 kerjasama Siamolek dengan ITB. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di dalam bagian dari TA kami, yaitu App Store Indonesia. Untuk pertama kali saya jelaskan, ini adalah tampilan awal home dari App Store. Untuk bisa download aplikasi Android yang ada dalam web App Store ini, pengunjung harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pengunjung. Jadi tidak bisa langsung kita unduh filenya, file APK-nya. Setelah terdaftar, pengunjung akan melakukan aktivasi yang sudah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Saya kali ini akan menjelaskan bagaimana untuk ketika user mengalami lupa password. Jadi user ketika akan login lupa password bisa meminta kembali password yang baru dengan cara melakukan klik link lupa password berikut ini. Ketika kita klik, ya, tunggu sebentar. Maka kita akan diarahkan ke form seperti ini, yaitu untuk memasukkan username kita yang digunakan untuk melakukan pencarian dalam database. Nah, kebetulan saya sudah terdaftar dengan username seperti ini. Kemudian kita tekan kirim. Apabila ini dilakukan secara online, maka password baru tersebut akan dikirimkan ke dalam email dari username yang sudah kita inputkan tadi, di mana email tersebut didapatkan ketika kita melakukan proses pendaftaran. Karena ini dicoba di dalam localhost, maka pengiriman password baru gagal. Kita coba bahas kodenya. Ya, di sini adalah modul untuk lupa password satu blok ini. Ya, ini digunakan untuk penanganan dari lupa password. Formnya yang tadi menampilkan satu field form masukkan username, actionnya adalah ke kirim password.php. Isi dari kirim password.php adalah seperti ini. Sebagai saya jelaskan, pada blok ini adalah digunakan untuk koneksi database. Kemudian ini digunakan untuk menangani post dari username-nya. Kemudian ini adalah fungsi untuk membuat password baru. Jadi blok ini yang digunakan untuk membuat password baru random sebanyak 6 digit karakter yang didapat dari karakter yang sudah ada ini. Jadi password yang dikirimkan melalui email ke email username adalah kombinasi dari karakter ini yang sebanyak 6 digit. Kemudian untuk membuat password baru itu memanggil dari random password ini fungsi. Ya. Setelah itu enkripsi password dengan MD5. Di password yang dikirimkan ke email username kemudian akan diinputkan atau diupdate ke dalam database dengan terlebih dahulu melalui proses enkripsi, yaitu dengan metode MD5. Kemudian mencari alamat email user dengan query username. Jadi diselect dari tabel users, kemudian dari username ini didapat dari post user yang diinputkan di dalam form di websitenya tadi. Kemudian didapatkan alamat email, yaitu tab field email. Title atau subjek email yang dikirimkan ke dalam email username adalah new password. Kemudian isinya adalah username dan new password yang didapatkan dari random password. Header ini adalah untuk informasi pengirimnya. Kemudian pengiriman emailnya dengan alamat email, yaitu dari data ini field email. Kemudian title, pesan, dan header. Untuk melakukan pengecekan pengiriman email, apabila
kirim email itu sukses, maka dia akan melakukan update tabel user, set password dengan password yang sudah dienkripsi hanya di kolom atau untuk username dari user yang diposkan tadi. Jadi password yang dienkripsikan diinputkan ke dalam database database dengan koneksi yang di atas, kemudian ke dalam tabel users digantikan untuk username yang sudah diposkan tadi. Ya. Untuk mengetahui untuk mengetahui isinya, kita ganti terlebih dahulu ini dengan cara seperti ini agar kita bisa mengetahui isi dari pesan emailnya. Ya, kita ulangi lagi. Kita inputkan username kita, kemudian kita klik tombol kirim, maka yang terkirim adalah password seperti ini yang ada di browser ini, terkirim sama dengan yang ada di dalam email username. Demikianlah prosesnya untuk lupa password dari username. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.